dalam hubungan percintaan memang selalu ada pengorbanan yang luar biasa. Namun, apakah kamu benar-benar yakin kalau dia jodohmu? Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa tanda dia bukan jodohmu, meski kamu sangat mencintainya. Mari simak video ini sampai selesai. Pernahkah kamu merasa sangat jatuh cinta pada seseorang, sampai-sampai kamu rela melakukan apa saja untuknya? Kamu merasa dia adalah segalanya, duniamu berputar di sekitarnya, dan kamu tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Tapi, di tengah semua perasaan indah itu, ada bisikan kecil di hatimu yang terus bertanya, apakah ini benar-benar cinta yang seharusnya? Apakah dia benar-benar jodohku? Kamu selalu mencoba mengabaikan perasaan itu, kamu mencoba meyakinkan dirimu sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi semakin hari, semakin banyak tanda yang muncul, tanda-tanda yang sebenarnya sudah lama ada, tapi selama ini kamu tutup mata. Ini bukan tentang mencari kesempurnaan di dalam hubungan, karena tidak ada hubungan yang sempurna. Ini tentang mengenali apakah hubungan ini membawamu tumbuh atau justru membuatmu kehilangan diri sendiri. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda yang menunjukkan bahwa mungkin dia bukan jodohmu. Meski kamu sangat menyukainya, meski kamu sudah berkorban dan memberinya segalanya, ada hal-hal yang tidak bisa kamu abaikan lagi. Jadi, apakah kamu siap untuk menghadapi kebenaran? Mari kita mulai. Berikut adalah 5 tanda yang perlu kamu waspadai untuk mengetahui apakah dia benar-benar bukan jodohmu. Yang pertama, komunikasi yang selalu berujung konflik. Menurut penelitian dalam psikologi komunikasi, pasangan yang kompatibel mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif dan saling menghormati. Namun, jika setiap percakapan dengan dia selalu berakhir dengan perdebatan, kesalahpahaman, atau bahkan pertengkaran, ini adalah tanda peringatan yang serius. Perhatikan bagaimana dia merespons saat kamu mencoba menyampaikan perasaan atau kebutuhanmu. Apakah dia mendengarkan dengan empati, atau justru defensif dan menyalahkan? Dalam psikologi attachment theory, pola komunikasi yang destruktif seringkali berakar dari gaya kelekatan yang tidak sehat. Misalnya, jika kamu mencoba membicarakan rencana masa depan bersama, namun dia selalu menghindar atau bahkan marah tanpa alasan yang jelas, ini menandakan ketidaksiapan atau ketidakcocokan dalam visi hidup kalian. Ingat, cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi menemukan seseorang yang dengannya kamu bisa berkomunikasi dengan hati yang terbuka. Yang kedua, nilai dan prinsip hidup yang bertentangan. Jika kalian memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang hal-hal fundamental seperti agama, keluarga, keuangan, atau tujuan hidup, akan sangat sulit untuk membangun fondasi yang kokoh bersama. Perbedaan kecil dalam preferensi mungkin bisa dikompromikan, tetapi perbedaan mendasar dalam nilai-nilai inti akan terus menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan. Psikologi kepribadian menjelaskan bahwa nilai-nilai yang kita pegang teguh terbentuk dari pengalaman hidup, latar belakang keluarga, dan keyakinan pribadi kita. Ketika dua orang memiliki nilai yang bertentangan, mereka pada dasarnya memiliki peta jalan yang berbeda untuk kehidupan mereka. Misalnya, jika kamu menghargai waktu berkualitas dengan keluarga sebagai prioritas utama, sementara dia lebih mementingkan karir dan ambisi pribadi tanpa ruang untuk keluarga, kalian akan terus-menerus menghadapi dilema tentang bagaimana menghabiskan waktu dan energi. Ingat, jangan paksakan dirimu untuk menyesuaikan dengan seseorang yang memiliki kompas moral yang berbeda denganmu. Kebahagiaan sejati datang dari keselarasan nilai, bukan kompromi yang melelahkan. Yang ketiga, kamu merasa harus mengubah dirimu sendiri. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak tumbuh bersama sambil tetap mempertahankan identitas dan keunikan masing-masing. Namun, jika kamu merasa harus mengubah aspek fundamental dari kepribadian, minat, atau nilai-nilaimu hanya untuk membuatnya bahagia atau menerimamu, ini adalah tanda bahaya yang jelas. Ketika kamu terus-menerus menekan siapa diri kamu yang sebenarnya demi mempertahankan hubungan, kamu sebenarnya kehilangan diri sendiri.
Penelitian tentang self-concept menunjukkan bahwa orang yang terpaksa mengubah diri mereka secara drastis dalam hubungan cenderung mengalami penurunan harga diri, kecemasan, dan bahkan depresi. Hubungan yang memaksamu untuk menjadi versi palsu dari dirimu tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati. Jika dia tidak bisa menerima hobimu, teman-temanmu, atau cara hidupmu yang tidak melanggar nilai-nilai dasar, maka dia mungkin bukan orang yang tepat untukmu. Ingat, orang yang tepat akan mencintaimu apa adanya, bukan mencintai versi yang telah kamu ubah untuk menyenangkan mereka. Jadilah dirimu sendiri, karena di sanalah kebahagiaan sejati berada. Yang keempat, tidak ada dukungan untuk mimpi dan tujuanmu. Pasangan hidup yang sejati adalah seseorang yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga mendukung impian, ambisi, dan tujuan hidupmu. Menurut teori self-determination dalam psikologi, manusia membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam hubungan yang sehat, kedua pasangan saling menjadi cheerleader bagi satu sama lain. Mereka merayakan kesuksesan bersama dan memberikan dukungan saat menghadapi kegagalan. Sebaliknya, jika dia cemburu terhadap kesuksesanmu, merasa terancam oleh pencapaianmu, atau bahkan secara aktif mencoba menghalangimu untuk mengejar impianmu, ini adalah indikasi jelas dari ketidakcocokan dan ketidakdewasaan emosional. Hubungan seperti ini hanya akan menghambat pertumbuhanmu dan membuatmu menyesal di kemudian hari. Ingat, pasangan sejatimu akan menjadi angin yang mendorong layarmu menuju impian, bukan jangkar yang menahanmu di tempat. Jangan pernah mengorbankan masa depanmu demi seseorang yang tidak percaya pada potensimu. Yang kelima, perasaan intuitif yang terus mengganggu. Intuisi adalah bentuk kecerdasan emosional yang sangat kuat, yang seringkali diabaikan dalam era yang sangat rasional ini. Psikologi kognitif menjelaskan bahwa intuisi adalah hasil dari pemrosesan informasi bawah sadar yang menangkap pola-pola halus yang mungkin tidak kita sadari secara eksplisit. Jika dalam lubuk hatimu yang paling dalam, ada perasaan yang terus-menerus mengatakan bahwa ada yang tidak beres atau bahwa hubungan ini tidak akan berakhir baik, jangan abaikan perasaan itu. Perasaan ini seringkali merupakan akumulasi dari pengamatan-pengamatan kecil yang ditangkap oleh pikiran bawah sadarmu. Banyak orang mengabaikan intuisi mereka karena mereka sangat mencintai pasangan mereka atau takut kehilangan hubungan tersebut. Namun, penelitian dalam psikologi keputusan menunjukkan bahwa intuisi, terutama dalam konteks hubungan interpersonal, seringkali lebih akurat daripada analisis rasional yang berlebihan. Ingat, dengarkan hatimu, karena ia seringkali melihat kebenaran yang mata dan pikiran tidak bisa tangkap. Jika intuisimu terus berbisik bahwa ada yang salah, maka percayalah, karena jiwamu tahu apa yang terbaik untukmu. Perlu diingat, jika kamu menemukan beberapa atau bahkan semua tanda di atas dalam hubunganmu, bukan berarti kamu harus langsung mengakhirinya, tetapi ini adalah waktu untuk melakukan refleksi yang jujur dan mendalam tentang apakah hubungan ini benar-benar membawa kebahagiaan dan pertumbuhan dalam hidupmu. Namun, ingatlah bahwa melepaskan seseorang yang kamu cintai bukanlah tanda kekalahan, tetapi adalah tindakan berani untuk menghormati dirimu sendiri dan membuka jalan bagi cinta yang lebih sejati dan sehat di masa depan. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.